Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman setanah air dan sebangsa. Sekarang saya akan menjelaskan di sini masalah perceraian ya. Yang sah bercerai dan yang tidak sah gitu ya. Terus yang tidak sah untuk rujuk kembali gitu, kalau tidak dengan syarat, ada nanti dengan syarat-syarat tertentu nanti saya jelaskan. Nah, ini pertama saya akan jelaskan di sini ya. Bagi orang-orang yang menggila istrinya harus menunggu 4 bulan kemudian jika mereka kembali kepada istrinya maka sungguh Allah mengetahui, dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan maka sungguh Allah Maha mendengar. Nah, menggelia itu apa di sini? Nah, ini ya. Menggelia itu maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri istri dengan sumpah ini. Nah, di sini dengan sumpah ini seseorang istri menderita karena tidak dicampuri dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali mencampuri istrinya lagi dengan membayar kafarat atau sumpah ya, sumpah tidak akan mengulangi kesalahan gitu maksudnya ini, atau menceraikannya maksudnya. Nah, kita lanjut ke sebelah sini ya ayat ini. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan, dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Nah, quru itu apa? Nah, di sini jelaskan nih. Quru jamak dari quru yang berarti suci atau haid. Nah, quru 3 kali quru ya. Jadi begini maksudnya. Jadi setelahnya menggila, nah si suami mau menceraikan, nah harus menunggu 3 kali quru masa haid ya. Nah, baru bisa. Nah, udah setelah haid, nah apakah lanjut bercerai atau akan mencampuri? Nah, itu nggak apa-apa. Nih, talak. Terus di sini ya, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Nah, 2 kali itu maksudnya menggila sumpah serapah gitu kan, menyumpahi tidak akan mencampuri. Nah, itu 2 kali seperti itu nih, yang ini nih. Nih, 2 kali nih, 2 kali situasi kayak gini, 2 kali ya menceraikan wajib menahan diri nih. Menggila sekali, terus kembali lagi, mau rujuk lagi, terus menggila lagi, terus rujuk lagi dengan syarat harus menunggu setelah dari menggila itu menunggu 3 kali quru, 3 kali quru ya, 3 kali haid. Nah, setelah itu kalau sudah kedua kali terus lebih dari 2 kali berarti 3 kali. Nah, ini harus. Jadi nih, setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan pada mereka kecuali keduanya suami dan istri nih, kecuali dan masih bersuami dan istri ya. Nih, tidak boleh mengambil sesuatu yang telah diberikan. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa kalau gonogini itu tidak berhak ya, tidak boleh. Karena logikanya kalau udah diberikan masa diambil, kalau dibagi 2 berarti sama aja diambil yang udah dikasih. Nah, terkecuali barang-barang suami ya, kayak baju kayak gitu yang belum dikasihkan. Kalau kayak rumah, kendaraan udah dikasih masa dibagi 2, nah gak masuk akal. Makanya hukum Islam itu menguntungkan semua pihak ya. Nih, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya
suaminya tidak berdosa atas bayaran yang harus bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah. Kemudian jika dia menceraikan setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Jadi kalau sudah talak mengelia 2 kali, terus yang ketiga kali mau rujuk lagi nih, si istri harus menikah lagi dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, jadi menikah dulu si istri dengan yang lain. Itu pun kalau si suami yang baru mau menceraikannya. Apabila enggak, ya apa sudah gitu, lepas. Maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri nih. Suami pertama tidak ada tanggungan dosa kalau nikah lagi juga gitu kan, hanya kewajiban ke anak dan si bekas istri itu. Jadi kalau mau kembali harus nikah lagi. Untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah nih. Nikah lagi terus cerai, itu pun harus persetujuan suami yang baru ya, dan itu pun harus siap menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan Allah diterangkannya pada orang-orang, diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Ini ya sini. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik nih, atau ceraikan. Jadi kalau udah sampai akhir iddahnya, tahan dengan cara yang baik atau ceraikan, lanjut cara perceraian yang baik pula. Dan jangan kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menjalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian maka dia telah menjalimi dirinya sendiri. Oke ya. Lalu terus bagaimana dengan istri-istri yang ditinggalkan oleh suami, tinggal mati dan ditinggalkan suami? Sama, ini ada keterangannya di sini ya. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka. Jadi yang ditinggalkan mati juga sama, harus menunggu masa iddah ya, 4 bulan 10 hari. Terus dengan istri-istri yang ditinggalkan gitu, ditinggalkan kabur sama suami ya, nunggu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu apa? Ya tidak dikasih nafkah, tidak dikasih nafkah lahir dan batin gitu ya. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Jadi menurut agama itu kalau suami sudah meninggalkan selama 4 bulan 10 hari tidak mengasih nafkah lahir batin, nah ini udah sah, udah lepas. Nah maka bila untuk kembali ya si istri harus nikah lagi, terus cerai lagi kayak ayat yang tadi ya, yang dijelaskan tadi nih, kayak ayat yang di sini sama nih itu guys. Terus masalah gono gini tidak boleh ya, yang mati dan yang ditinggalkan sama ya. Jadi tidak bisa tinggalkan 4 bulan 10 hari udah lebih dari 4 bulan atau 5 bulan kembali dia nggak istri atau berhubungan badan, nggak boleh. Harus rujuk lagi, nikah lagi, tapi dengan cara si istri nikah lagi sama suami, terkecuali ditinggalkan tapi nafkah lahir jalan, nah itu nggak apa-apa, nggak masuk cerai, itu masih bisa itu. Oke, semoga bermanfaat ya. Ini dalam surat Al-Baqarah, ini Al-Baqarah ayat 24 230. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.